Gak, pokoknya gak bisa ya. Ala gak bisa hidup di madrasah. Lagian Ala juga udah besar kok. Ala bisa nentuin jalan Ala sendiri mau kemana. Kalau nggak sekarang, kapan lagi bahagiain orang tua? Halo, Assalamualaikum Pusa. Waalaikumsalam. Rencana mau masuk mana? Mungkin SMA negeri nih, Al. Oh, oke deh. Kalau nggak sekarang, kapan lagi bahagiain orang tua? Apa coba aja dulu ya? Bener juga sih kata ayah. Itu dulu guys. Sekarang udah beda. Sekarang aku jatuh cinta banget sama madrasahku dan inilah aku. Bila aku tak mampu lagi mencinta. Alia Zahira, Hafizoh 2 predikat nama baik. I would like to tell you about book of Spirit yang memang sedikit sulit sih untuk menyinkronkan antara pendapat orang tua dan anak. Orang tua maunya apa, anak maunya apa. Biasalah, kita masih memiliki jiwa yang berapi-api dan selalu ingin bahagia. Tetapi, kalau dipikir-pikir, kalau orang tua aja yakin sama diri kita, kenapa kita sendiri nggak yakin sama diri kita sendiri? Itulah alasanku untuk mulai mencoba hal baru. Dan bener, semua anggapan burukku tentang madrasah yang beredar di masyarakat terbukti salah ketika aku menginjakkan kaki di madrasah yang sesungguhnya. Mendapat guru yang baik, banyak teman, begitu juga dapat pelajaran agama yang gak bakal kita dapatkan di sekolah umum. Di madrasah juga kita sangat diperbolehkan, malah sangat disarankan untuk menggunakan IT dengan baik dan benar. Kurang apa lagi coba? Di madrasah, aku bisa menyalurkan semua bakat dan minatku. Mulai mengukir prestasi satu persatu agar terwujud masa depan yang lebih baik dan membanggakan orang tua. Saya, Alia Zahira, dan saya bangga menjadi anak madrasah yang bermartabat, serta menjadi insan yang berprestasi, mandiri, dan islami. Ayo ke madrasah! Sungai Sambas besimpang tiga, namanya muare ulakan, dipandang tang sadap inyan, letaknya depanlah istana, waterfront depanlah istana. Ramai orang nangenam di sie, melihat orang
kira tak sabo ramai urang nangenam di sie di bantang kira tak sabo dan taga dan kaca inyan sambas sambas sampai sampai kita bangun sambas
musim nyenak dari Rio Sidare ngampi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Putusan Langitan Andika Sabas akan membawakan Lampas Harmoni. Hormat kami kepada Dewan dengan persembahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
itu dikenal dengan Amul Husni, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh istri yang tercinta dan paman yang tersayang. Untuk menghibur Rasul, maka Allah memberikan peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Kisah ini berawal seusai Rasulullah melaksanakan sholat Isya di Masjidil Haram. Seketika datang buruk yang diturunkan Allah untuk menemani perjalanan Rasul. Rasul pun pergi ke Masjidil Aqsa kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, malaikat Jibril datang seraya membawa cawan berisikan khamar dan susu. Apa yang Rasulullah pilih? Tentu saja beliau memilih susu, dan ia telah memilih fitrah. Perjalanan Mi'raj pun dimulai. Nabi bersama malaikat tiba di langit pertama, dan Jibril mengetuk pintu langit. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapakah orang yang bersamamu itu? Ia Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Ya, dia telah diutus untuk menemuinya. Langit pintu pertama terbuka. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, dan ia mendoakan kebaikan kepada Rasul. Begitu pula di langit kedua hingga langit ketujuh, hal yang sama terjadi. Di langit kedua mereka bertemu dengan Bapa manusia, yakni Nabi Adam. Di langit kedua mereka bertemu dengan Nabi yang tegas dan bijaksana, Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf yang tampan tiada tara. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris yang terkenal cerdas. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun yang setia. Langit keenam bertemu dengan Nabi yang menentang kezaliman Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh yang terakhir mereka bertemu dengan Nabi yang taat dan berani, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga pada akhirnya Jibril membawa Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Semua menjadi berubah ketika tertutup oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang makhluk pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Maka kala itu Allah mewahyukan kepada Rasul untuk mewajibkan sholat 50 kali sehari. Setelah itu Rasul pun turun hingga ke tempat Nabi Musa, yaitu langit ke-6. Maka Nabi Musa pun bertanya, apakah yang telah diwajibkan oleh Rabb-Mu atas umat-Mu? 50 kali sholat untuk setiap harinya. Kembalilah kepada Rabb-Mu, mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umat-Mu niscaya tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah mencoba dan menguji Bani Israel. Rasul pun kembali kepada Rabb dan memohon, Wahai Rabbku, ringankanlah buat umatku. Allah pun meringankan 5 waktu kepada Rasul. Kemudian Rasul kembali lagi menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya lagi, apakah yang telah kamu lakukan wahai Muhammad? Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku.
Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu, maka kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah rela kembali lagi kepada Rob dan Nabi Musa. Beliau rela mondar-mandir hanya untuk keringanan kita, umatnya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk setiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat." Dan Rasulullah pun kembali kepada Nabi Musa seraya berkata, Aku telah mondar-mandir kepada Rohku, hingga aku malu terhadapnya. Demikianlah kisah tentang Isra Miraj. Semoga dengan cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan dapat mempertebal keimanan kita dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Cerita ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terletak di kalbar yang dipimpin oleh
you ever accidentally spill boiled water to your hand and get burned? And then going to pharmacy to get some burn medicine and surprised to see how expensive they are? Even though many regions in Indonesia have used medicinal plants as a local wisdom, masyarakat di Kabupaten Sambas telah memanfaatkan tumbuhan bandotan sebagai obat tradisional untuk menangani luka. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I. Ghafur dan kawan-kawan pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa daun bandotan dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kami berinovasi untuk melakukan penelitian mengenai daun bandotan yang dikemas dalam bentuk salep. Nah, tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui sifat fisikokimia salep ekstrak daun bandotan. 2. Mengetahui efektivitas salep tersebut terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih. Metode penelitian berupa eksperimen laboratorium dengan beberapa tahapan, di antaranya 1. Pembuatan ekstrak daun bandotan. 2. Pembuatan formulasi salep bandotan. 3. Uji sifat fisikokimia salep bandotan. 4. Pengujian salep bandotan terhadap luka bakar pada mencit putih. Dan 5. Analisis data. Tahapan pertama, pembuatan ekstrak daun bandotan menggunakan metode maserasi. Maserat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental daun bandotan berwarna hijau kehitaman. Selanjutnya, tahap pembuatan salep ekstrak daun bandotan. Salep dibuat ke dalam 3 formulasi dengan variasi dosis ekstrak daun bandotan 2,5%, 5%, dan 7,5%. Salep bandotan dibuat dengan cara menimbang semua bahan yang diperlukan, mencampurkan lanolin, ekstrak bandotan, vaselin kuning, dan terakhir metil paraben ke dalam lumpang. Kemudian, salep diracik dengan menghomogenkan semua bahan. Setelah homogen, sediaan salep dimasukkan ke dalam pot salep yang telah diberi label. Tada! Salbo alias salep bandotan sudah siap diuji. Salep yang sudah jadi diujikan ke 15 ekor mencit putih yang sebelumnya diberikan perlakuan, diantaranya pembuatan luka pada mencit dilakukan setelah aklimatisasi selama 1 minggu. Pembuatan luka bakar dilakukan dengan cara menempelkan plat logam panas ukuran 1 x 1 cm pada bagian kulit punggung mencit selama 5 detik, sehingga terbentuk luka bakar derajat 2. Luka dirawat dengan mengoleskan salbo selama 14 hari. Semua perlakuan terhadap mencit sudah mendapat surat lolos kaji etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pengukuran luas luka bakar dilakukan setiap 2 hari sekali. Mula-mula, luka mencit difoto, kemudian hasil foto dikuantifikasi menggunakan program Magbiophotonic Image G. Data yang didapat digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan kesembuhan luka pada hewan uji. Semua data dianalisis menggunakan one-way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT. Hasil uji sifat fisikokimia dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil pengujian menunjukkan sifat organoleptik salep memiliki warna hijau lumut muda sampai hijau lumut tua dengan aroma khas bandotan, tekstur berminyak, dan lunak. Perbedaan ini tergantung besar konsentrasi ekstrak yang digunakan. Luas daya sebar mulai dari 8 sampai 11 cm persegi. Hasil pengujian pH salep ekstrak daun bandotan ketiga konsentrasi berada di pH 5. Ini dikategorikan ke dalam salep ideal karena berada pada pH kulit nol yaitu 4,5 sampai 6,5. Semua konsentrasi salep ekstrak daun bandotan memberikan efek dalam penurunan luas luka bakar dengan presentasi kesembuhan yang berbeda. Hal itu dapat kita lihat dari presentase penurunan luas luka bakar pada diagram batang hari terakhir, dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan analis data secara statistik, dapat dijelaskan bahwa kontrol positif menggunakan salep bermerek memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan salep ekstrak daun bandotan konsentrasi 5%. Artinya, salep daun bandotan yang efektif sebagai penurunan luas luka bakar yaitu pada konsentrasi 5%.
Menurut Hidayat dari 2013, penyembuhan luka bakar mengalami fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Tanaman bandotan berkhasiat dalam menghentikan pendarahan dan mengurangi pembengkakan. Hal ini dikarenakan bandotan mengandung senyawa organik seperti flavonoid, teriterpenoid, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai katalis dalam sel dan jaringan sehingga dapat mempercepat reaksi kimia dalam sel termasuk proses penyembuhan luka. Tahap terakhir pada proses penyembuhan luka bakar adalah fase remodeling atau maturasi. Terjadi pada saat terlepasnya scab dan terlihat jaringan kulit yang baru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sifat fisiko-kimia salep bandotan konsentrasi 5% berwarna hijau lumut, berbau khas, tekstur lunak, dan berminyak. Nilai rata-rata daya sebar 10,17 cm persegi dan pH 5. Salep bandotan dengan konsentrasi 5% efektif sebagai penyembuhan luka bakar terhadap mencit putih. That's it! We took my part to utilize Indonesia's natural resources. Carried out this research about Ageratum conozoides was an act. And let me tell you, Paul, there's still a lot more to explore and share. For Indonesia, for a better world. And one of the ways to do it is researching. Keep in mind, meneliti itu seru. Doing research is fun. Berlalu cepat hitungan waktu tanpa menyisakan detik untuk kembali Ciptakan kenangan yang sangat berarti, kenangan masa tuaku nanti. Badai tak usai jika tak sulit, panas yang terik menghitamkan kulit. mari bergandeng berdampingan, satu tujuan, Defende formita. Cahaya kemenangan terpancar dariku. Di sini kami mengharap ridhomu, agar ilmu yang didapat tak pernah semu, sebagai pengabdian bagi bangsaku. Awan membendung hujan, mata membendung tangisan. harapan menjadi kenyataan, Karena Bapak Ibu Guru, kesuksesan kami dapatkan. Cahaya kemenangan terpancar dariku. Di sini kami mengharap ridhomu, agar ilmu yang didapat tak pernah semu, sebagai pengabdian
yang satu. Ayah ibu, engkau jadikan kami layaknya karang tersimpan hangat dalam lautan. Pancarkan sinar cahaya penuh luapan. Love you, I see. Hubungan insan selalu jaya. I will love you, I see. Hubungan insan selalu jaya. Selamanya. menghangatkan, menguatkan. Perlahan dirimu bangkitkanku, yakinkan bahwa ku pasti mampu. Satu pesanmu yang ku ingat hingga tua nanti. Tidak
mengabdi pada nusa dan bangsa. Tegak berdiri di atas tanah negeri ini, membanggakan negeri. Mentari datang membawa sinar, menuntun bayang cerahnya masa depan. Perlahan beri mengejar secerca impian, bukan berharapan, bukan berharapan, bukan berharapan. Jayalah Efordia, jayalah Efordia, jayalah Efordia, lukis berbagai kenyamanan. Tidak terbang, jayalah menyiksa. Tidak tumbang, Nevelian Fenodia. Mentari datang membawa sinar, menuntun bayang cerahnya masa depan. Perlahan beri mengejar secerca impian, bukan berharapan, bukan berharapan, bukan berharapan. Jayalah Efordia, jayalah Efordia, jayalah Efordia, lukis berbagai kenyamanan. Tidak terbang, jayalah menyiksa. Tidak tumbang, Nevelian Fenodia. Tanpa terasa 3 tahun sudah, waktu ini berlalu begitu cepat. Ku rasa kemarin aku baru datang, Dan sekarang ku harus pulang. berjuta kenangan indah, bak bintang di angkasa menghiasi indahnya cerita kita. Melangkah dengan harapan, ditemani doa dan asa. Wahai sahabatku, Andelioda. Setahun masaku di dalam pandemi, Menatap layar sepi dan hening. Walau 1 tahun dalam pandemi, Bapak Ibu guru tetap di hati. Namun kami tetap ukir prestasi, berprestasi mandiri Islami. berjuta kenangan indah, bak bintang di angkasa menghiasi indahnya cerita kita. Melangkah
Melangkah dengan harapan, ditemani doa dan asa. Wahai sahabatku, wahai sahabatku, wahai sahabatku. Berprestasi mandiri Islami, Andel dioda, berjuta kenangan indah, bak bintang di angkasa, menghiasi indahnya cerita kita. melangkah dengan harapan, ditemani doa dan asa. Wahai sahabatku, Andelioda. Ku rasa kemarin aku baru datang, dan sekarang ku harus pulang. Berjuta kenangan bintang di angkasa, menghiasi indahnya cerita kita. Melangkah dengan harapan, ditemani doa dan asa. Wahai sahabatku, walau satu tahun dalam pandemi, lomba hidup turut tetap di hati. Namun kami tetap ukir prestasi, berprestasi.